Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Aulatul Fauzia. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan EBN Preventif Level Keluarga dan Masyarakat Sistem Kardiovaskuler. Berikut ini adalah nama-nama dari anggota kelompok 5. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya yaitu penyakit kardiovaskular bertipikal menyerang masyarakat yang kaya dan maju. Akan tetapi, data-data akhir menunjukkan bahwa penyakit ini secara konsisten menyerang masyarakat miskin. Hampir 80% kematian di negara miskin disebabkan oleh penyakit kardiovaskular dan DM atau diabetes mellitus. Menurut WHO pada tahun 2008, penyakit kronis menyebabkan 60% angka mortalitas dan 47% menjadi beban penyakit di dunia yang akan terus meningkat. Yakni prediksi pada tahun 2020, 73% kematian disebabkan oleh penyakit kronis dan 60% menjadi bahan penyakit di dunia. Menurut WHO pada tahun 2002. Selanjutnya yaitu introduction. Perkembangan peningkatan angka kejadian penyakit kardiovaskular terlihat di negara miskin dan berkembang. Pada negara berpenghasilan rendah, angka kejadian penyakit kardiovaskular mencapai 78%, peringkat ketiga kematian di dunia. Pada tahun 1999 dan pada tahun 2010 diperkirakan akan menjadi penyebab utama kematian di negara berkembang, menurut Watkin dan M. Quillot pada tahun 2000. Isu utama yang berkaitan dengan penyakit kardiovaskular adalah meningkatnya kejadian penyakit kardiovaskular di negara-negara miskin yang diakibatkan oleh efek globalisasi urbanisasi dan meningkatnya gaya hidup kurang gerak. Hal ini diperparah oleh rendahnya status sosial ekonomi. Masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah lebih rentan terserang penyakit kardiovaskular. Selanjutnya, metode. Pelaksanaan program IBM ini terbagi dalam dua kegiatan, yakni pelatihan dan program pendidikan kesehatan. Uraian dua kegiatan tersebut sebagai berikut. Pelatihan dilaksanakan selama 2 hari. Total waktu pelatihan adalah 8 jam efektif. Total waktu pelatihan yaitu adalah 8 jam efektif. Mitra mengirimkan 10 orang pengurus untuk mengikuti pelatihan ini. Pelatihan dilaksanakan di rumah salah satu anggota kegiatan yasinan. Materi utama pelatihan adalah deteksi faktor resiko penyakit kardiovaskular serta cara memberikan pertolongan pertama pada penderita serangan jantung. 10 orang perwakilan tersebut kemudian akan ditunjuk sebagai kader kesehatan kelompok yasinan. Program pendidikan kesehatan bagi kelompok yasinan di Dusun Tangar dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan dan mengikuti jadwal yasinan masyarakat. Setiap pertemuan dilaksanakan selama 1 jam efektif. Partisipasi yang diberikan mitra berupa dukungan dan komitmen pelaksanaan kegiatan, yakni dengan menyediakan fasilitas tempat untuk pelaksanaan kegiatannya. Dukungan mitra lainnya adalah pemilihan 10 anggota yasinan sebagai peserta pelatihan. Instrumen yang digunakan pada program pengabdian kepada masyarakat ini meliputi yang pertama ada komputer atau laptop, ada LCD, kemudian sound system, kamera dan video, manekin, kit pelatihan, dan ada set alat cek gula darah, kolesterol, serta tekanan darah. Selanjutnya, result and discussion. Hari pertama, pelatihan dilaksanakan di rumah salah satu anggota yasinan di Dusun Tangar. Total waktu pelatihan adalah 8 jam efektif. Dalam pelatihan tersebut disampaikan 4 materi utama, yakni yang pertama pengenalan kardiovaskular, tanda dan gejala serangan, serta faktor resiko utama. Yang kedua, teknik pemeriksaan gula darah. Yang ketiga, teknik pemeriksaan kolesterol.
dan tekanan darah. Dan yang keempat yaitu teknik pertolongan pertama pada penderita serangan jantung. Hari kedua, kegiatan dilaksanakan dalam kurun waktu 60 menit yang meliputi tanya jawab kegiatan, kemudian diakhiri dengan evakuasi mengenai tingkat pengetahuan peserta yasinan tentang penyakit kardiovaskular. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengetahuan seluruh anggota. Hari ketiga, yaitu tahap selanjutnya adalah pemeriksaan oleh kader kesehatan pada salah satu anggota yasinan dengan pendamping oleh tim. Setelah mampu melakukan pemeriksaan dengan benar, kader kemudian melakukan pemeriksaan secara mandiri. Dan hasil evakuasi menunjukkan bahwa 10 kader kesehatan yaitu 100% mampu dan kompeten dalam melakukan pemeriksaan secara mandiri. Mereka juga mampu menganalisis hasil dan memberikan saran yang berkaitan dengan perilaku sehat. Hari keempat yaitu tindakan lanjutan. Dilakukan pengambilan komitmen untuk meneruskan kegiatan deteksi dini faktor risiko penyakit jantung terhadap kelompok yasinan. Ketika kelompok yasinan mendatangi dokumen komitmen bersama untuk secara kontinu melaksanakan deteksi dini faktor risiko penyakit kardiovaskular. Kesimpulannya yaitu penyakit kardiovaskular bertipikal menyerang masyarakat yang kaya dan maju, akan tetapi data-data akhir menunjukkan bahwa penyakit ini secara konsisten menyerang masyarakat miskin. Hampir 80% kematian di negara miskin disebabkan oleh penyakit kardiovaskular dan DM atau diabetes mellitus. Menurut WHO pada tahun 2008, penyakit kronis menyebabkan 60% angka mortalitas dan 47% menjadi beban penyakit di dunia yang akan terus meningkat. Yakni prediksi pada tahun 2020, 73% kematian disebabkan oleh penyakit kronis dan 60%-nya menjadi beban penyakit di dunia. WHO 2002. Berdasarkan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kesehatan efektif digunakan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit kardiovaskular serta meningkatkan keterampilan yang berkaitan dengan pertolongan pertama pada penderita serangan jantung. Sarannya yaitu dari kelompok kami adalah diharapkan keluarga dan masyarakat dapat mengetahui dan kegiatan ini juga dapat terwujud secara komitmen untuk melaksanakan deteksi dini faktor risiko penyakit kardiovaskular secara mandiri. Kegiatan ini diharapkan dapat berdampak pada peningkatan derajat kesehatan. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan boleh menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.